Chapter 51. Babak 51, Belati melempar bulu-bulu. Selama beberapa hari berikutnya, Jiang Chen menghabiskan setiap hari pelatihan di rumah Jiang Han, dan mengkonsolidasikan hasil setelah melatih 7 meridian Qi sejati. Dia tidak akan pernah ceroboh di bidang penguatan meridian. Dibandingkan dengan teman-temannya, Jiang Chen menempatkan jauh lebih penting pada penguatan meridiannya. Hanya dengan memperkuat mereka ke tahap yang tidak tersedia, ia akan berada di sisi yang aman ketika bersaing untuk langkah selanjutnya. Seiring kultivasinya terus meningkat, tidak dapat dihindari bahwa kesulitan dalam mengambil setiap langkah maju akan meningkat secara nyata. Risiko yang akan dia temui juga akan terus meningkat. Jika dia dengan rakus mencari kecepatan dan maju terburu-buru, sangat mungkin bahwa tergesa-gesa tidak akan membawa kesuksesan. Dengan bantuan 7 meridian Qi sejati, Jiang Chen memiliki beberapa terobosan pada 2 teknik seni bela diri. Ada 7 bentuk total untuk Fast Ocean Current Splitter, dan dia sudah berhasil berlatih 2 yang pertama. Bentuk pertama, Wave Slash, dan bentuk kedua, Wave Breaker, berlapis satu sama lain saat mereka maju, dengan masing-masing bergerak lebih kuat dari yang terakhir. Tidak hanya Jiang Chen yang mempraktikkan keduanya ke dunia kesempurnaan yang hebat, tetapi dia juga menghubungkan kedua bentuk itu, sehingga menggandakan kekuatan mereka. Dalam hal misteri, Divine Ion's Fist, berkali-kali lebih besar dari Fast Ocean Current Splitter. Fast Ocean Current Splitter, adalah teknik pisau, yang mencurahkan perhatian khusus pada dominasi yang terus maju dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Dimanapun ujung bilahnya tersapu, semua diletakkan bersujud, tidak peduli teman atau musuh. Divine Ion's Fist, di sisi lain, meliputi teori-teori langit dan bumi, memadukan cara hidup dan kehancuran semua makhluk di bawah langit. Dari 1 siklus mekar dan layu, hingga 9 siklus mekar dan layu, ada misteri 9 putaran reinkarnasi yang ada di dalamnya. Dengan setiap pemahaman sukses misteri dari setiap siklus reinkarnasi berturut-turut, kekuatan Divine Ion's Fist akan berlipat ganda. Orang harus mengatakan, Divine Ion's Fist praktis disesuaikan untuk Jiang Chen. Lingkaran kehidupan yang terkandung oleh Divine Ion Fist adalah cara penghancuran dan pertumbuhan yang dicakup oleh roda kehidupan dan kematian. Dan Jiang Chen telah bereinkarnasi dari putra Kaisar Surgawi ke tubuh bersama putra Adipati, yang secara harfiah menjalani roda kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, pemahaman Jiang Chen tentang Divine Ion's Fist sebenarnya lebih dalam dan lebih luas daripada Fast Ocean Current Splitter. Jika dikatakan bahwa Jiang Chen sejauh ini telah melatih Fighter Ocean Current Splitter ke alam kesempurnaan yang hebat, maka ia akan melatih Divine Ion's Fist ke alam legendaris. Namun, ada 9 tingkat misteri dalam siklus kehidupan di Divine Ion's Fist. Jiang Chen saat ini hanya memahami 3 tingkat. Divine Ion's Fist Conform ini sangat cocok dengan lintasan takdirku, sehingga aku memahami misteri 3 siklus mekar dan layu hanya dalam beberapa hari saja. Dengan waktu yang cukup, Divine Ion's Fist ini pasti akan menjadi teknik bela diri yang sombong yang dapat aku gunakan untuk menaklukkan musuh aku. Jika aku bisa melatih Divine Ion's Fist ini ke 7 atau 8 level, maka bahkan jika aku dihentikan pada 7 meridian Qi benar, aku mungkin akan bisa bertarung melawan Master Qi sejati. Jika aku dapat memahami misteri 9 siklus mekar dan layu, maka bukan tidak mungkin aku akan mampu melawan para praktisi Dao Roh legendaris itu. Petik 2. Jiang Chen memiliki keterikatan khusus dengan Divine Ion's Fist. Seolah-olah dia telah mempercayakan semangat reinkarnasinya ke teknik seni bela diri ini. Jiang Chen tidak menginjakkan kaki di luar pintunya hari itu, dan sedang berlatih di bidang pelatihan ketika Jiang Zheng buru-buru datang untuk melaporkan bahwa Putri Gouyu telah tiba. Putri Gouyu tetap bersikap rendah hati selama ini, tampaknya membuat persiapan terakhirnya untuk menembus 11 meridian Qi yang sebenarnya. Penampilannya sekarang kemungkinan besar berarti bahwa semuanya sudah siap. Sepertinya aku harus memberi selamat padamu sebelumnya. Jiang Chen menemukan bahwa roh Putri Gouyu melonjak ketika dia melihatnya, dan bahwa dia memberikan perasaan yang tidak duniawi bersenang-senang dalam kegembiraan angin musim semi. Putri Gouyu jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Jiang Chen, aku terutama datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh benar, ini barang-barang yang disiapkan untukmu. Petik 2. Putri Gouyu secara pribadi mengambil 2 kotak dari pengiringnya. Kotak-kotak dibuka. 1 set baju besi lembut ada di kotak pertama. 9 belati lempar berada di kotak kedua, terbuat dari kristal emas Layered Feather sejak hari itu.
Kristal ini telah menjadi kristal yang hampir transparan pada awalnya, dan sekarang setipis dan transparan sayap jangkrik setelah ditempa menjadi lempar belati. Ketika sinar matahari menghantamnya, itu seperti es yang masuk ke dalam air dan mencair menjadi ketiadaan, sepenuhnya menjadi satu dengan kekosongan yang kosong. Putri Gouyu harus menyerahkannya kepada mata Jiang Chen untuk penilaian. Siapa yang akan berpikir bahwa kristal emas layar Red Feather akan memiliki efek seperti ini ketika ditempa menjadi melempar belati? Jiang Chen, baju besi lembut ini terbuat dari serat-serat Sky Silk dari wilayah barbar di wilayah barat. Ini meliputi kulit paus laut dalam yang besar, dan dapat menahan pukulan dari Master Ki sejati yang biasa. Petik 2. Orang harus mengatakan, memang ada cukup banyak ketulusan dalam rasa terima kasih Putri Gouyu. Baju besi lembut ini bahkan mengejutkan Jiang Chen sedikit. Item ini tidak buruk, aku akan menerimanya. Jiang Chen tersenyum dan sangat bersemangat. Putri Gouyu menghela nafas dengan mudah. Dia takut Jiang Chen akan berjalan sebentar. Ini akan membuatnya merasa bahwa dia mengalami kemunduran. Melihat Jiang Chen dengan senang hati menerima, Putri Gouyu bahkan lebih bahagia daripada jika dia sendiri menerima harta. Jiang Chen, masih ada kurang dari setengah bulan sebelum ujian akhir dari Hidden Dragon Trials dimulai. Ini adalah cobaan terakhir kekuatan, bagaimana persiapanmu? Putri Gouyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggap sikap pengurus ujian naga tersembunyi. Hehe, apa harapanmu padaku? Tanya Jiang Chen sambil menyeringai. Apakah kamu ingin aku berbicara jujur? Apakah kamu memiliki kebiasaan berbohong? Jiang Chen berkedip. Baiklah, Jiang Chen, apakah itu aku atau gadis kecil Ziruo? Kami berdua berharap bisa melihatmu menunjukkan kemampuanmu dalam percobaan naga tersembunyi. Tunjukkan kemampuan aku. Kamu terlalu kabur, lebih spesifik. Petik 2. Putri Gouyu berhenti dan cahaya melintas di mata Phoenix-nya. Jika kamu bisa mengalahkan semua lawanmu dan merebut kejuaraan ujian, kami berdua akan senang untukmu. Berbahagialah untukku. Apakah ada hadiah? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Ya, Putri Gouyu tidak berbasa-basi. Jika kamu bisa mengalahkan semua lawanmu, kamu bisa mendapatkan hadiah apapun yang kamu inginkan. Hadiah apapun yang aku inginkan. Jiang Chen menatap tajam ke atas dan ke bawah seluruh tubuh Putri Gouyu dan secara sembrono melihat seluruh tubuhnya yang seksi bahkan lebih dari itu. Apa yang kamu lihat? Putri Gouyu adalah seorang praktisi bela diri dan tidak percaya pada omong kosong rasa malu dari seorang gadis. Dia menjulurkan dadanya dan berkata, jika kamu bisa menekan Long Juksue kali ini, kamu dapat memiliki fantasi cabul apapun yang kamu pikirkan tentang aku. Bahkan jika kamu ingin mengambil aku dan gadis kecil Ziruo, itu tidak akan menjadi pertanyaan juga. Petik 2. Putri Gouyu tertawa sendiri setelah kata-kata ini. Senyumnya sangat benar, sangat berseri-seri, dan sama sekali tidak sederhana. Bahwa kalian berdua, Jiang Chen mendapati bahwa dia telah meremehkan keganasan Putri Gouyu, meskipun dia tahu bahwa Putri Gouyu tidak sepenuhnya serius. Namun, bahkan jika seseorang tahu bahwa ini adalah lelucon, hanya memikirkan adegan semacam itu sudah cukup untuk membuat jantung orang biasa berdetak kencang. Memang, bahwa kami berdua, Putri Gouyu mengangguk dengan sangat setuju. Di dunia bela diri Dao, yang kuat dihormati. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, maka kamu akan terbang ke langit dengan satu langkah cepat atau lambat. Pada saat itu, semua wanita di kerajaan akan mengantri untuk kamu pilih, bukan hanya menghitung kami berdua. Gadis manapun yang kamu pilih, dia pasti akan bersedia membawa saudara perempuannya sebagai mas kawinnya. Petik 2. Menyembah yang kuat, berpegang teguh pada yang kuat. Itu adalah aturan yang berlaku untuk dunia manapun. Ini untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar berharap aku menjadi juara ujian naga tersembunyi. Jika itu sebulan yang lalu aku tidak akan berpikir bahwa ada orang yang dapat mempengaruhi Long Juksue dari menjadi juara. Tetapi sekarang, jika aku harus menemukan harapan pada seseorang, aku berharap itu adalah kamu, dan kamu adalah satu-satunya yang dapat aku pikirkan. Petik 2. Putri Gouyu sangat jujur. Aku tidak berharap Long Juksue menjadi juara. Karena perselisihan antara keluarga kerajaan dan Adipati Soaring Dragon. Ada bayangan senyum di wajah Jiang Chen. Ya, Putri Gouyu mengertakkan gigi peraknya dan dengan jujur tidak membantahnya. Kamu dapat menawarkan diri untuk keluarga kerajaan, untuk keuntungan klan keluarga timur. Nada bicara Jiang Chen dingin. Jiang Chen, apa kamu meremehkanku?
Ekspresi Putri Gouyu berubah, tapi hatinya tiba-tiba terasa sangat suram dan sunyi. Dia adalah orang yang sangat bangga dan tidak bisa melirik bahkan untuk pengejarnya. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang menawarkan dirinya untuk keuntungan? Jiang Chen? Ah Jiang Chen. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku, Gouyu, apakah dengan cara ini untuk mendorong kamu, dan memberikan dorongan tambahan untuk kamu? Baiklah, aku juga akan menjawabmu secara langsung. Aku akan menggunakan semua kekuatan aku untuk memblokir Long Juksue karena hal-hal menjijikkan, kotor yang dilakukan Duke of Soaring Dragon terhadap keluarga Jiang aku. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen juga diliputi rasa percaya diri yang tidak menunjukkan keraguan. Jiang Chen merasakan peningkatan rasa urgensi dari percobaan naga tersembunyi setelah Putri Gouyu pergi. Jiang Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Hall of Healing sebelum pengadilan dimulai. Dia ingin membuat persiapan yang lebih lengkap untuk ujian yang akan dimulai. Selama waktu ini, Aula Penyembuhan cukup sibuk dengan perdagangan. Para tamu yang mengunjungi Aula Penyembuhan datang ke sana kemari dalam aliran konstan dari pagi hingga malam, hampir meratakan ambang pintu aula. Hal Master Kiao, selamat. Jiang Chen segera berkata kepada Kiao Baishi yang bersinar dengan bahagia setelah masuk melalui pintu. Ah, sayang, Adipati muda. Kiao Baishi hampir mengatakan dua kata, Tuan terhormat. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia mungkin akan benar-benar melakukannya. Duke muda, tamu terhormat. Silakan datang ke sini, ke sini. Kiao Baishi secara alami sangat senang melihat Jiang Chen. Dia sibuk dengan bisnis selama waktu ini, dan tidak punya waktu untuk mengunjungi dan memberi hormat kepada tuannya yang terhormat. Dia juga khawatir jika tuannya yang terhormat mungkin menjadi marah. Itu bukan masalah Jiang Chen khawatir bahwa Kiao Baishi tidak akan mendengarkannya lagi, tetapi Kiao Baishi khawatir bahwa Jiang Chen akan menaikkan hidungnya di Kiao Baishi, dan meninggalkannya dalam cuaca dingin. Bagi Kiao Baishi, meskipun urusan balai penyembuhan cukup penting, jika dibandingkan dengan masalah mengakui Jiang Chen sebagai tuannya, yang sebelumnya hanya masalah kecil saja. Jika dikatakan bahwa Kiao Baishi memberi arti besar pada statusnya sebagai penerus aula penyembuhan sebelumnya, maka pandangan dunia dan pikirannya sangat berubah setelah mengakui Jiang Chen sebagai tuannya. Dia sangat memperhatikan posisinya sebagai penerus aula sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya sedikit sepele. Sepertinya bukan hal besar jika dia bukan penerus aula. Jika dia bisa mengikuti tuannya dan mengejar pengetahuan dan pengarahan, mendapatkan kemampuan besar, dia akan memiliki tahap di masa depan yang lebih luas daripada aula penyembuhan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Mengapa dia kemudian khawatir tentang kekurangan ruang untuk kemampuannya? 3 resep pil master terhormatnya yang terhormat sudah cukup untuk menjungkirbalikkan pasar pil di 16 negara tetangga, untuk tidak berbicara apapun tentang hal lain. Hari-hari ini, ada arus pelanggan yang terus-menerus memesan di Hall of Healing. Perintah yang diterima Ola sudah mengantri untuk persediaan tahun depan. Meski begitu, orang-orang yang memesan masih memiliki minat dan kesenangan yang mencengangkan, tidak lagi menunggu. Aula penyembuhan tidak ingin mengambil setoran, tetapi pelanggan mereka tidak akan menerima jawaban tidak, dan meminta pembayaran di muka. Perdagangan semacam ini membuat setiap rekan di Hall of Healing merasa bebas dari pikiran dan senang hati. Ini bukan bisnis, ini praktis membuka tambang emas dan memiliki aliran uang ketika seseorang hanya duduk di sana. Adapun orang yang secara pribadi telah menciptakan adegan ini, peristiwa hari ini telah menyebabkan Kiao Baishi untuk merenungkan secara internal sedikit. Dia telah menyadari bahwa pandangan dunia sebelumnya masih terlalu sempit. Dia juga menjadi sadar bahwa apa yang tuannya yang terhormat, Jiang Chen, bawa, akan benar-benar mengubah nasibnya. Babak 52, Fatisuan mencari bantuan. Baishi, apakah ada tanda-tanda perpindahan dari Peking Garden? Jiang Chen tidak akan menurunkan penjagaannya sehubungan dengan Peking Garden. Meskipun penurunan Peking Garden adalah kesimpulan terdahulu, seseorang akan menjadi korban sebagai imbalan jika ular tidak dipukuli sampai mati. Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Tuan, penurunan Taman Peking adalah perkembangan yang tak terhindarkan. Dikatakan bahwa semua eksekutif senior Peking Garden siap untuk meninggalkan taman dan melemparkan diri mereka di bawah panji-panji bendera Soaring Dragon, untuk menjadi pengelana gelandangan. Petik 2. Sepertinya kita meremehkan orang-orang di Taman Peking. Mereka yang menyesuaikan tindakan mereka dengan waktu adalah bijaksana. Peking Garden pintar mengenai hal ini.
Mereka benar-benar mencari perlindungan dengan Adipati Naga melonjak setelah mengetahui bahwa tren tidak dapat dihentikan. Dengan cara ini, Adipati Soaring Dragon pasti tidak akan ramah terhadap mereka. Seorang Master Alkimia benar-benar merupakan penguat yang kuat bagi seorang Adipati yang ingin memberontak. Petik 2. Iya, Tuan yang terhormat mampu menembus jauh ke dalam semua hal. Qiao Baishi mengangguk, tidak memikirkan gaya berbicara Jiang Chen tanpa gangguan. Baishi, aku datang kali ini untuk menyiapkan beberapa obat pil. Aku butuh beberapa bahan, persiapkan untuk aku. Sebagai seseorang yang terhormat, menikmati keuntungan seperti ini adalah suatu yang diberikan. Tuan yang terhormat, murid kamu telah menyiapkan 10 pil surgawi karma, 10 pil samudera luas, dan beberapa botol bubuk satu Buddha. Orang harus mengatakan, pikiran Qiao Baishi cukup pintar dan cukup peduli ketika datang untuk merenungkan masalah. Dia tahu bahwa Jiang Chen akan berpartisipasi dalam uji coba naga tersembunyi dan dengan demikian telah memesan obat-obatan pil ini untuk Jiang Chen sejak awal. Jiang Chen sangat puas dengan ini. Ini adalah bahan yang aku butuhkan, siapkan ini juga. Jiang Chen secara alami memiliki kegunaannya untuk bahan-bahan ini. Ayahnya telah disergap di tangga rumahnya terakhir kali, dan telah menjadi korban racun jahat. Kali ini, Jiang Chen berencana memulai mata ganti mata, gigi ganti gigi, dengan memerangi racun dengan racun. Dia juga telah menyiapkan beberapa racun yang menakutkan. Ini semua sepotong kue untuk Jiang Chen. Meskipun menggunakan racun adalah cara yang tidak lazim, orang masih harus menyiapkan beberapa ketika di tengah kondisi yang sangat buruk, dan sebelum kekuatan telah dibangun. Ini sedang dipersiapkan melawan perang. Jika musuh melakukan gerakan curang, maka melawan racun dengan racun akan menjadi hal yang baik. Setelah semua barang yang diperlukan telah disiapkan, Jiang Chen tidak berlama-lama di sekitar aula penyembuhan terlalu lama. Qiao Baishi juga sangat sibuk, dan mereka berdua tidak ingin menghabiskan waktu satu sama lain. Setelah kembali ke istana, Jiang Chen menemukan bahwa Xuan yang gemuk telah menunggunya di istana Jiang Han selama beberapa waktu. Pewaris pangkat seorang Hubing, Hubing Yue, juga telah menemaninya. Saudaraku Chen, aku akhirnya menunggu kedatanganmu. Kakakmu menderita. Seolah-olah Xuan yang gemuk telah bertemu penyelamat ketika dia akhirnya melihat Jiang Chen. Apa yang terjadi? Dengan percobaan naga tersembunyi dekat, Jiang Chen juga tahu bahwa Xuan yang gemuk pasti tidak akan dengan malas berkunjung ke sini jika tidak ada yang terjadi. Fatih Xuan memiliki wajah pahit, Brother Chen, aku juga sangat tersentuh oleh kata-kata kamu terakhir kali dan memutuskan untuk menyerahkan kehidupan baru agar berhak bagi generasi aku berikutnya untuk menjadi pesolek. Aku telah merencanakan untuk menggunakan semua lemak di tubuh aku untuk menjaga pangkat seorang duke. Tapi, Fatih Xuan menghela nafas lagi ketika dia sampai pada titik ini. Cepat dan bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, cepat dan keluarkan jika kamu memiliki kentut untuk dilepaskan. Jiang Chen tidak tahan melihat Xuan yang gendut berbicara dengan cara yang terputus-putus. Saudara Chen, kamu juga harus tahu bahwa tubuh gemuk ini membuat aku lebih sulit untuk dilatih daripada orang biasa lainnya. Aku akan dapat menyelinap melalui uji coba naga tersembunyi dengan 5 ki sejati aku. Namun, beberapa orang dengan 6 meridian ki sejati tiba-tiba muncul di klan keluarga aku beberapa hari yang lalu. Konklav para tetua keluarga sekarang menyerukan pemuda terkuat di klan untuk berpartisipasi dalam percobaan naga tersembunyi. Saudara Chen, kamu tahu bahwa, jika orang itu diizinkan untuk berpartisipasi dalam percobaan naga tersembunyi, maka tidak akan aku yang mewarisi pangkat seorang duke pria tua Jinsan, tapi bajingan itu. Petik 2. Siapa namanya? Jiang Chen bertanya dengan samar. Dia dipanggil Xuan Yuan. Fatih Xuan mengungkapkan ekspresi yang ingin sekali menggigit daging orang itu ketika dia menyebut nama ini. Bocah ini awalnya hanya 4 meridian ki yang benar, tetapi aku tidak tahu apakah dia tiba-tiba menjadi gila, atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini, menunggu sampai menit terakhir untuk mencuri guntur aku. Fatih Xuan berada pada 5 meridian ki sejati dan telah bertahan pada level ini selama sekitar 1 atau 2 tahun. Dia tidak dapat menemukan acu poin ke-6 sama sekali selama ini. Dahi Jiang Chen berkerut samar-samar. Bukankah aku sudah memberitahu kalian berdua untuk datang menemukanku sebelum pengadilan? Apakah kamu berencana untuk tidak datang sama sekali jika ini tidak terjadi? Petik 2. Wajah Hubing Yue memerah, Kakak Chen, ayahku di rumah terus mengawasiku. Dia mengatakan itu karena ujian naga tersembunyi yang ada,
dan bahwa dia tidak akan membiarkanku keluar dan bertindak liar. Petik 2. Terserahlah. Karena kamu menemukan aku Suan yang gemuk, maka aku akan memberi kamu dua gagasan, kata Jiang Chen ringan. Saudaraku, kamu saudaraku baik-baik saja. Aku bahkan tidak bisa memikirkan satu ide dan kamu punya dua. Tolong cepat dan bicara, saudaramu akan melakukan apa yang kamu katakan. Pertama, aku mengambil tindakan atas nama kamu dan diam-diam menyingkirkan Suan Yuan itu dengan satu pukulan. Fatih Suan menarik kepalanya dan hawa dingin menusuk di belakang kepalanya saat dia melihat ekspresi pembunuhan Jiang Chen. Dia tertawa kecil, ini tidak akan dilakukan, pasti tidak akan melakukannya. Gangguan dari orang luar, terutama dari saudara kamu Chen, akan mengakibatkan malapetaka kita jika seseorang berhasil menyelidiki ini. Aku tidak takut, tetapi aku tidak bisa menjatuhkan kamu bersama aku. Petik 2. Maka itu adalah ide kedua, kamu memukulinya dengan adil dan jujur, meninggalkannya tanpa berkata apa-apa. Jiang Chen tidak bertele-tele, namun Fatih Suan, sepertinya dia menggigit labu pahit. Saudaraku, apakah aku akan menderita, jika aku bisa mengalahkannya dengan adil? Apakah kamu pikir aku tidak normal seperti kamu untuk menantang seseorang di atas level aku dan mengalahkan monyet Tian seperti memukul anjing? Petik 2. Fatih Suan, kapan kamu menjadi begitu baik untuk sia-sia? Apakah aku mengatakan kepada kamu untuk menantang 6 meridian ki sejatinya dengan 5 meridian ki sejati kamu? Petik 2. Aku 5 meridian benar ki, kamu tahu saudara itu Chen. Aku sudah terjebak di sana selama sekitar 1 tahun. Acu poin ke-6 ini bermain petak umpet denganku. Fatih Suan sangat sedih. Jika kamu bisa naik ke 6 meridian ki benar, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Tanya Jiang Chen rendah. Jika itu adalah 6 meridian melawan 6 meridian, apakah aku akan takut padanya? Bagaimanapun juga, Brother Chen, aku masih putra Adipati Jinsan, warisan dan potensi aku lebih baik darinya. Selain itu, lemak di tubuh aku tidak baik untuk apa-apa. Dalam hal tonase, aku bisa menghancurkannya berkeping-keping tanpa pertanyaan tentang itu. Ludah Fatih Suan terbang liar. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu melakukan terobosan ke-6 meridian ki sejati. Saudara Chen, apa yang kamu katakan? Bantu aku melakukan terobosan. Fatih Suan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya dan tidak di samping, Hu Bingyue juga mendengarkan dengan wajah yang penuh kejutan. Membantu seseorang melakukan terobosan adalah hal yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Master Ki sejati. Brother Chen, apakah kamu Master Ki sejati yang menyembunyikan kekuatannya? Fatih Suan gelisah dengan kegembiraan. Ingat ketika aku menyuruhmu untuk menemukanku terakhir kali. Aku mengatakan bahwa aku akan memberi kamu kejutan. Meskipun kamu datang agak terlambat, kejutan masih ada. Petik 2. Jiang Chen tidak punya waktu untuk terlibat dalam obrolan kosong dengan Suan yang gendut tetapi berkata dengan serius, sebelum aku mengungkapkan kejutannya, kamu berdua harus bersumpah bahwa hanya kita bertiga yang akan mengetahui masalah ini. Selain kami, ini tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Kalau tidak, ini akan sama dengan memberikanku sebagai saudara. Petik 2. Fatih Suan menepuk-nepuk dadanya, saudaraku, kamu orang yang aku, paling gemuk, rasakan paling dekat dengannya. Bahkan orang tua aku hanya bisa mengambil tempatnya di belakang kamu. Jika aku tidak mendengarkan kamu, aku akan disambar petir. Petik 2. Saudara Chen, aku juga bersumpah untuk menjaga rahasia ini. Jika diungkapkan, maka biarkan rumah tangga aku dibantai. Hu Bingyue tidak seserius Suan yang berlemak, tetapi sumpahnya bahkan lebih kejam. Baiklah. Tatapan Jiang Chen bergerak sedikit. Dia masih agak tenang, dan mempercayai dua sahabat ini. Dengarkan, aku menyampaikan metode kepada kamu hari ini. Metode ini dapat memungkinkan kamu untuk menemukan titik akupuntur di dalam tubuh kamu, sehingga tidak perlu bagi kamu untuk menghabiskan banyak waktu dalam eksplorasi titik akupuntur berikutnya sebelum setiap terobosan seperti praktisi lainnya. Metode aku dapat memungkinkan kamu untuk secara bersamaan menemukan acu poin berikutnya. Petik 2. Apa? Hu Bingyue bereaksi lebih cepat saat ekspresinya berubah secara drastis. Saudara Chen, bagaimana metode seperti itu ada di dunia ini? Kakak Chen, apakah kamu akan mengatakan bahwa ini juga hasil dari kepemilikan ilahi? Lidah Suan Fatih mengikatkan dirinya pada simpul. Jangan tanya aku dari mana asalnya, apakah kamu mau belajar? Bersedia? Aku bersedia. Aku benar-benar idiot jika tidak mau.
Fatih Xuan bahkan tidak mengerutkan alisnya. Brother Chen, jika metode ini ada, aku ingin belajar juga. Hu Bingyue tidak ambigu. Baiklah, dengarkan baik-baik. Metode ini disebut True Acupoint Resonance, dan merupakan rahasia yang tidak diteruskan. Jika pengetahuan tentang metode ini bocor, pasti akan menimbulkan kekacauan besar di dunia kultivasi. Kalian berdua juga pasti akan menarik bencana fatal. Inilah mengapa aku membuat kamu berjanji sebelumnya bahwa kamu tidak akan mengungkapkan ini. Petik 2. Fatih Xuan mendengarkan dengan mulut kering dan lidah hangus. Dia percaya Jiang Chen secara membabi buta. Dia benar-benar akan percaya apapun yang dikatakan Jiang Chen. Karenanya, dia sudah memperlakukan metode True Acupoint Resonance ini sebagai nyata. Meskipun sedikit keraguan masih ada di Hu Bingyue, dia juga merasa sangat percaya pada Jiang Chen. Mari kita berhenti mengobrol dan mulai mendengarkan formula. Jiang Chen juga tidak ingin membuang waktu meyakinkan mereka dan dia hanya, dan secara langsung, mulai membagikan formula. Biarkan kebenaran menjelaskan semuanya. Harus dikatakan, para praktisi secara alami diberkahi kepintaran. Setelah menjalankan formula 3 kali, Xuan dan Hu Bingyue yang gemuk dapat melafalkannya dengan lancar dari memori. Tidak ada gunanya berbicara lagi. Kalian berdua, coba gunakan metode ini. Petik 2. True Acupoint Resonance, berasal dari tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu bukan metode yang canggih pada akhir hari. Namun, tidak mungkin bagi kerajaan timur untuk memiliki metode seperti itu dengan levelnya. Fatih Xuan dan Hu Bingyue memulai eksperimen mereka dan ekspresi mereka mulai berubah setelah beberapa saat. Perlahan-lahan muncul, terkejut, dan kemudian pergi. Seolah-olah seseorang telah menemukan harta yang berharga. Sungguh, emosi mereka saat ini hanya dapat digambarkan, seolah-olah mereka menemukan harta yang berharga. Saudara Chen, aku benar-benar menemukannya. Ini luar biasa, aku menemukan acupoint ke-8. Saudaraku Chen, aku terlalu senang. Hu Bingyue sangat gembira sehingga air mata hampir jatuh. Hu Bingyue terlihat bermartabat dan kuat dan potensi pelatihannya sangat tinggi. Kalau tidak, dengan peringkat pangkat seorang Hu Bing yang kurang mengesankan, bagaimana Hu Bingyue telah melatih untuk 7 Meri Qi sejati pada usia yang begitu muda. Menemukan acupoint ke-8 berarti bahwa ia memiliki kesempatan untuk menerobos ke-8 meridian Qi yang sebenarnya sebelum uji coba naga tersembunyi. Menembus 8 meridian Qi sejati berarti bahwa dia, Hu Bingyue, memiliki kesempatan untuk bersaing untuk peringkat salah satu dari 10 adipati. Sedangkan untuk Xuan yang berlemak, tubuhnya, setebal bola kulit, tiba-tiba memantul dengan auman, seluruh tubuhnya hampir menjadi gila saat gerakannya disertai dengan auman babi yang disembelih. Kakak Chen, aku ingin menerobos. Aku akan menerobos. Chapter 53, Bab 53, Serangan Balik Fatih. Agitasi, kegembiraan, mereka semua tidak mampu menggambarkan keadaan Xuan yang berlemak saat ini. Karena dia telah berhasil menemukan acupoint ke-6-nya. 5 meridian Qi sejati yang telah dia perkuat dan tempa selama sekitar 1 tahun sebenarnya sudah siap untuk naik. Sayangnya, tingkat pemahamannya tidak pernah cukup untuk dapat menemukan di mana titik akupuntur ke-6 berada. Dan sekarang, metode True Acupoint Resonance ini dengan mudah membantunya menemukan acupoint ke-6. Ini berarti bahwa dia hampir dapat melakukan terobosan di mana dia berdiri. Ya, Xuan yang gemuk telah benar-benar memutuskan untuk melakukan terobosan di sekitarnya. Dia tidak memikirkan situasi apa yang pantas, atau memperhatikan hal-hal yang tidak penting seperti menutup pintu untuk pelatihan. Dengan saudara Chen dan Hu Bingyue hadir, Xuan yang gendut sama sekali tidak memikirkan semua ini. Dia percaya bahwa kedua saudara lelakinya akan mengawasi tempat itu untuknya. Fatih Xuan berkeringat deras setelah sekitar 1 jam. Setelah sirkulasi liar dari Qi sejatinya, sepertinya seluruh keberadaannya telah dikukus. Tetesan air ada di wajah dan kepalanya. Hahaha. Fatih Xuan tertawa terbahak-bahak. Xuan Yuan, kamu sombong dan sombong selama berhari-hari, hanya ingin sampai lemak kembali dan menyiksamu sampai mati. Seseorang harus memberikannya kepadanya. Xuan yang gendut itu sangat bangga dan merasa cukup ditinggikan setelah dipenuhi. Putra seorang duke ditindas oleh orang tak bernama di klan keluarga, bahkan dengan ketidakmampuan Xuan yang gemuk, dia masih memiliki sedikit kebanggaan yang akan dipengaruhi oleh situasi seperti ini.
Dia gatal untuk segera kembali dan menemukan Xuan Yuan untuk pemukulan menyeluruh untuk melampiaskan frustrasinya selama berhari-hari. Fatih, jangan biarkan kepalamu berubah dengan sukses. Kamu baru saja menerobos dan belum menstabilkan wilayah kamu. Kamu akan mencari malapetaka jika kamu berkelahi dengan 6 ki yang benar ki saat ini. Jiang Chen menyiram semangatnya dengan seember air dingin tepat pada waktunya. Aku akan memberimu beberapa cara yang tidak konvensional. Cara-cara tidak konvensional ini, bersama dengan bantuan obat pil, akan memungkinkan kamu untuk memperkuat meridian kamu ke tingkat kesempurnaan luar biasa dalam waktu singkat. Dengan cara ini, dengan fondasi kamu sebagai putra seorang adipati, kamu mungkin bisa membanting tulang hingga mati dengan balok tahu jika kamu masih tidak bisa mengalahkan 6 meridian ki sejati yang biasa. Dan jangan menyebut diri kamu saudaraku. Petik 2. Fatih Xuan diliputi senyum. Kakak Chen sangat peduli padaku. Saudara, saudara selama sehari, saudara seumur hidup. Haha, mengenal saudara Chen adalah hal yang paling mulia dalam hidupku. Saudaraku Chen, tidakkah kamu berkata bahwa mata aku yang tajam dapat mengenali permata ketika mereka melihatnya? Hanya Hubing Yue dan aku adalah saudara kamu ketika kamu berada di titik terendah dalam hidup kamu. Tes-tes, aku agak tergila-gila dengan pandangan aku sendiri. Petik 2. Mata Hubing Yue juga bersinar dengan cahaya yang gembira dan gembira. Emosinya saat ini tidak jauh lebih tenang daripada Xuan yang berlemak. Kecuali, Xuan yang gemuk telah menerobos segera dan Hubing Yue belum melakukannya. Namun, untuk terobosan atau tidak, terobosan itu sebenarnya tidak penting lagi. Dengan metode True Acupoint Resonance, jumlah waktu yang dihabiskan untuk pelatihan di masa depan pasti akan sangat berkurang. Selain itu, mereka akan dapat menempuh jalan yang jauh lebih sedikit berliku, dan menghindari banyak jebakan di jalur masa depan Dao bela diri mereka. Bukan karena banyak yang tidak memiliki potensi, tetapi lebih mengalami kemacetan ketika dalam eksplorasi acupoint berikutnya dan dengan demikian terus-menerus tidak dapat menemukan lokasi acupoint berikutnya ketika berlatih di bidang ki sejati. Ini adalah masalah dalam kekuatan pemahaman, dan bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kerja keras. Tetapi metode True Acupoint Resonance dapat mengimbangi efek samping dari kurangnya kekuatan pemahaman. Karena itu, metode ini benar-benar di luar keberadaan kerajaan timur. Mungkin hanya sekte tersembunyi yang memiliki metode seperti itu. Dan murid-murid biasa kemungkinan tidak diperbolehkan untuk mempraktikkannya juga. Hubing Yue berpikir secara internal saat kekaguman dan penyembahannya terhadap Jiang Chen semakin terpukul dari lubuk hatinya. Kakak Chen, aku sudah memutuskan bahwa aku akan meletakkan Xuan Yuan dalam waktu 3 hari. Kalian berdua termasuk di antara beberapa saudara lelaki aku dan harus datang mendukung aku. Petik 2. Aku pasti akan hadir. Hubing Yue mengangguk. Itu berhasil, aku juga akan pergi menonton pertunjukan. Jiang Chen setuju. 3 hari kemudian, Jiang Chen datang ke rumah Jin San. Dapat dilihat bahwa Xuan yang gemuk telah menyembunyikan niatnya. Dia bahkan menyembunyikan kebenaran dari orang tuanya kali ini. Sepertinya lemak Xuan telah mengeraskan hatinya, dan bertekad untuk benar-benar menggagalkan Xuan Yuan untuk memberi kejutan besar bagi seluruh keluarga Jin San. Persahabatan antara pangkat seorang Duke Jin San dan pangkat seorang Duke Jiang Han berlangsung lebih dari 2 generasi. Duke of Jin San juga agak terkejut melihat Jiang Chen hadir. Kejadian aneh dan aneh telah terjadi di ibu kota selama waktu ini, seperti awan dan riak yang berlalu cepat. Duke of Jin San juga telah mendengar beberapa desas-desus tentang Jiang Chen, dan setelah kejadian di Istana Soaring Dragon terakhir kali, Adipati Jin San secara pribadi mengamati dengan matanya kinerja Jiang Chen. Oleh karena itu, Adipati Jin San merasakan perasaan yang agak rumit terhadap Jiang Chen. Dia awalnya merasa bahwa putranya kurang lebih tidak melakukan apapun yang berguna dengan berkeliaran di sekitar Jiang Chen. Tetapi mengingat persahabatan antara kedua keluarga, dia tidak banyak bicara. Namun, serangkaian perubahan Jiang Chen berturut-turut agak membingungkan Adipati Jin San. Dia juga bertanya-tanya apakah Jiang Chen sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dia telah mencoba untuk meminta kebenaran dari Xuan berlemak beberapa kali, namun, meskipun Xuan berlemak tidak mahir dalam hal lain, dia adalah yang pertama di kelas dalam bermain bodoh. Tidak peduli bagaimana ayahnya mencoba, dia tetap bodoh sampai akhir, dan tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Setelah mengucapkan salam, gravitasi Adipati ekspresi Jin San tidak berkurang. Xuaner,
Suan Yuan ini tiba-tiba melesat ke 6 meridian ki sejati dan beberapa tetua dalam keluarga secara tidak jelas semakin dekat dengan orang-orang dari Soaring Dragon. Ayahmu mencurigai bahwa beberapa pengkhianat yang membantu orang lain diam-diam sudah muncul di klan Jinsan kami. Petik 2. Adipati kata-kata Jinsan mengejutkan. Tidak ada orang luar yang hadir di sini, dan karena itu dia memutuskan untuk menyampaikan keseriusan situasi pada Suan. Fatih Suan terkekeh. Jangan khawatir, tidak peduli apa plot licik yang mereka miliki, hari ini putramu akan menaklukkan 10 dengan kekuatan 1, dan menekan mereka semua. Suan, meskipun Suan Yuan mungkin tidak melatih 6 meridian ki sejati melalui sarana standar, itu tidak berarti kamu tidak bisa terlalu memikirkan lawan. Jangan berlama-lama dalam pertempuran jika kamu tidak dapat menangani lawan kamu, kami dapat perlahan-lahan menyusun strategi lain. Petik 2. Kataku ayah, dapatkah kamu lebih percaya diri pada putramu? Fatih Suan memprotes. Pada saat ini, seorang tetua dalam klan keluarga bergegas dengan sedikit senyum aneh. Yang mulia, Suan Yuan telah tiba di tahap demonstrasi. Konklav para tetua telah mengirim aku untuk mengundang Duke Muda untuk bertemu lawannya. Petik 2. Kita cukup terburu-buru. Adipati Jinsan agak tidak senang. Namun Fatih Suan, memantul seperti bola karet saat matanya memancarkan cahaya liar seperti seseorang yang akan menyiksa orang lain. Apakah dia akhirnya tiba? Aku tidak bisa menunggu. Petik 2. Fatih Suan memantul dengan kecepatan yang mengejutkan dan meluncur ke arah panggung demonstrasi, meninggalkan Afterimage yang gemuk. Duke of Jinsan agak tercengang dan merasa itu agak aneh. Mengapa putranya, yang biasanya dengan putus asa menghindari pertempuran, tiba-tiba dipenuhi dengan niat berperang? Sepertinya ini bukan gayanya. Bergerombol berpasangan atau berkelompok 3, banyak dari orang-orang di dalam istana telah berkumpul di sekitar tahap demonstrasi. Rumah tangga Jinsan berbeda dari rumah tangga Jiang Han. Jumlahnya tipis di rumah tangga Jiang Han, Jiang Feng pada dasarnya memutuskan segalanya dalam keluarga Jiang. Tetapi dengan keluarga Jinsan, karena banyak anggota keluarga, banyak faksi dan klik telah berkembang. Banyak bukit berdiri dalam jumlah besar di seluruh rumah tangga Jinsan. Meskipun Adipati Jinsan memegang kekuasaan, banyak kekuatan lain menahannya di siku dan sering menyebabkan dia terikat. Dan Suan Yuan yang muncul kali ini adalah sesuatu yang telah dihancurkan oleh Konklav tetua. Duke of Jinsan bisa saja menolak. Lagi pula, itu adalah kebenaran moral yang tidak diragukan lagi bahwa seorang ayah akan menyerahkan pangkat seorang duke kepada seorang putra. Namun, Konklav para tetua telah mengibarkan panji-panji perjuangan yang benar, dan menyerukan pangkat seorang duke untuk diteruskan kepada pemuda terkuat dalam keluarga. Inilah sebabnya mengapa lelucon seperti itu terjadi. Jika Adipati Jinsan menolak, maka itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasi Suan yang berlemak. Akan lebih sulit bagi Suan yang berlemak untuk secara berturut-turut mewarisi dan mengendalikan situasi di masa depan. Karena itu, Adipati Jinsan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa putranya yang tidak ambisius. Lihat, Adipati muda telah tiba. Aduh, bangsawan muda. Jika dia kehilangan tahap demonstrasi hari ini, maka dia bukan lagi Adipati muda, dan paling tidak seorang putra bangsawan. Petik 2. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu bersekongkol dengan Suan Yuan? Beraninya keturunan belaka dari cabang agunan mengingini kursi kebanggaan seorang duke. Petik 2. Satu memang harus mengatakan, banyak kam telah terbentuk di dalam Jinsan mengenai masalah suksesi pangkat seorang duke. Pada saat ini, Suan yang gemuk telah berubah dari status lendir berlumpur seperti biasanya yang tidak akan membiarkan dirinya terbebas dari dinding. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa ke panggung demonstrasi, dengan mata tipisnya yang terkubur di bawah kelopak mata yang gemuk menatap Suan Yuan dengan penuh perhatian. Suan Yuan, mengapa kamu tidak melihat dirimu di cermin? Seseorang seperti kamu ingin mewarisi pangkat seorang duke. Bukankah ibu dan ayahmu pernah mengatakan kepadamu untuk tidak lupa membawa bantal ketika kamu bermimpi? Karena Suan yang gemuk bergaul dengan Jiang Chen, fondasi lidah ular berbisa secara alami tidak akan pucat sebanyak itu jika dibandingkan. Suan Yuan adalah seseorang yang disulut oleh pertemuan para tetua. Ketika lahir, ia secara alami tidak bisa mengukur Suan yang berlemak. Kepekaan inferioritas internalnya yang kompleks membuat wajahnya menjadi gelap ketika dia mendengarkan kata-kata Suan yang berlemak. Suan, sebagai putra bangsawan Adipati Jinsan, kamu tidak memiliki keinginan untuk membuat kemajuan. Tindakan aku,
Xuan Yuan, hanyalah untuk masa depan keluarga Jin aku. Petik 2. Yoyo, sekarang bukankah itu terdengar bagus? Jangan bilang bahwa tidak ada anjing Soaring Dragon di antara kamu. Wajah Fatih Xuan menjadi gelap. Apa yang aku, Xuan gemuk, paling benci dalam hidup ini adalah pengkhianat. Jika kamu hanya bertujuan untuk pangkat seorang duke, maka aku bisa saja mencubit hidung aku dan menanggungnya. Tetapi jika seseorang ingin mengkhianati keluarga Jin dan melemparkan diri mereka di bawah panji-panji orang-orang yang ambisius, maka aku, Xuan yang gemuk, adalah orang pertama yang tidak setuju. Petik 2. Lidahmu mengibas terlalu keras. Xuan Yuan dengan tegas membantah. Keluarlah dari panggung jika kamu takut. Takut. Fatih Xuan tertawa sambil meringis. Apa yang kamu katakan bahwa aku, Xuan yang berlemak, harus takut? Tubuh gemuk Xuan tiba-tiba bangkit dari demonstrasi setelah kata-katanya. Sosoknya yang gemuk seperti burung gemuk, naik ke udara melalui usaha keras dan kegigihan. Xuan Yuan, makan kepalan tanganku. Lemak memiliki kecerdasan berlemak. Ketika Xuan berlemak melompat ke udara, seluruh tubuhnya melengkung menjadi bola lemak. Ketika bola lemak ini telah naik hingga batas kecepatannya, tiba-tiba bola itu terbuka seperti pegas yang melilit erat. Pukulan kuat ini disertai dengan kecepatan memantul yang mengejutkan dan turun dengan ganas ke arah Xuan Yuan. Keterampilan tinju yang bagus, tetapi kamu berpikir untuk menyakiti aku dengan 5 meridian ki benar. Sepotong cemoohan dan kecemburuan melintas di sudut-sudut mata Xuan Yuan. Dia iri pada keterampilan tinju Xuan yang berlemak karena itu adalah warisan dari adipati keturunan langsung Jinsan. Dia tidak memiliki hak untuk melatih keterampilan. Cemoohan itu secara alami jijik untuk tingkat Xuan berlemak 5 kidian benar. Menundukkan 10 dengan kekuatan 1. Hal yang paling diandalkan Xuan Yuan untuk bertahan di panggung ini adalah 6 meridian ki sejati yang bisa menginjak lemak dengan kuat. Satu level pelatihan adalah satu ranah. Xuan Yuan mengatasi pergeseran acara dengan berpegang pada satu prinsip. Dia menyaksikan pukulan gemuk turun dan siap untuk mempertahankan posisi yang solid dan seimbang untuk menghadapi yang tangguh dengan ketangguhan. Tiba-tiba, kecelakaan tiba-tiba terjadi. Kecepatan memantul Fatih Xuan tiba-tiba dipercepat tanpa peringatan. Jejak di bawah tangannya tiba-tiba melebar dan berlipat ganda seperti biduk. Pukulan itu menjadi lebih haus darah, dan turun dengan kecepatan yang bahkan lebih menakutkan. Jejak berlapis. 6 meridian benar ki. Murid-murid Xuan Yuan tiba-tiba berkontraksi saat mereka melontarkan pandangan kaget dan kaget yang tak ada habisnya. Chapter 54. Bab 54, Keterampilan Belati Melontar Unik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lemak memiliki kecerdasan berlemak. Dia sengaja menciptakan keriuhan itu sebelumnya, tetapi telah menunjukkan kelemahan pada musuhnya untuk memungkinkan lawannya berpikir bahwa dia adalah 5 meridian ki sejati. Saat aura tinju mendekati Xuan Yuan, lemak tiba-tiba ditampilkan es tersembunyi. Pukulan ini memusatkan esensi dari 6 meridian kuan yang berlemak, benar-benar ki, memusatkan kemarahannya yang tak terbatas baru-baru ini, dan memusatkan ambisi lemak penahan dendam yang ingin membuat comeback hebat. Xuan Yuan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia buru-buru mengulurkan telapak tangannya untuk memenuhi serangan yang masuk. Saat telapak tangan Xuan Yuan bertemu dengan tangan gendut, Xuan Yuan mengalami apa yang disebut sebagai disparitas. Aura tinju yang mencakup 6 tingkat kekuatan spiral seperti bor, langsung mengocok seluruh lengannya menjadi potongan-potongan daging cincang yang patah. Aura tinju itu tidak berkurang sedikit pun, dan tinjunya mendarat di dadanya. Ah, puff! Seteguk darah segar keluar seperti panah. Seluruh tubuh Xuan Yuan seperti layang-layang yang kehilangan tali saat ia diusir dari panggung, terlempar mundur lebih dari 10 meter saat ia menabrak pilar besar. Ketika orang-orang menatapnya lagi, darah mengalir dari 7 lubang kepalanya, dan sebuah lubang besar telah dibuka di dadanya. Kepalanya terkulai di bahunya dan jelas bahwa dia lebih dari mati. Apa ini? 6 lapis aura tinju. Xuan telah menembus. Petik 2. Bahkan Adipati Jinsan tidak pernah membayangkan adegan ini dalam mimpinya yang paling liar, belum lagi pendukung Xuan Yuan. Putranya telah menang, dan menang dengan mudah. Fatih Xuan berdiri di panggung demonstrasi, lemak di tubuhnya bergetar karena gemetaran. Keluarga Jinku bisa turun di dunia, tetapi sama sekali tidak bisa memiliki pengkhianat. Mereka yang mengkhianati keluarga, mati. Itu adalah pertama kalinya Xuan yang gemuk mengeluarkan perasaan membunuh. Apa yang terjadi selanjutnya sedikit lebih berdarah. Sebagai adipati suatu wilayah,
Adipati metode Jinsan sepenuhnya ditampilkan. Setelah Xuan yang gemuk menang di panggung demonstrasi, Adipati Jinsan juga mengungkapkan bagian luar biasa tentang dirinya. Dia memerintahkan beberapa tetua untuk dikendalikan sepenuhnya dan memperlihatkan bukti bahwa mereka berbondong-bondong ke Adipati Spanduk Soaring Dragon dan mengkhianati keluarga. Memenggal kepala, rumah digerebek. Gejolak batin di dalam rumah tangga Jinsan dengan cepat ditangani dengan metode yang bersih dan efisien. Ini bahkan menimbulkan kekaguman dari Jiang Chen. Duke of Jinsan ini, apakah dalam hal keganasan atau kekejaman, jauh lebih kuat daripada orang-orang seperti ayahnya, Jiang Feng. Tentu saja, bisa dimengerti mengapa cara-cara ganas dan kejam digunakan untuk menyelesaikan kekacauan internal. Sehubungan dengan pengkhianat, tidak ada keluarga yang pernah merasa tidak pasti ketika diperlukan ketegasan. Pembalikan yang diantisipasi tidak menyebabkan riak tertentu di hati Jiang Chen. Fatih Xuan mengucapkan banyak terima kasih dan 10.000 ucapan terima kasih, dan ingin Jiang Chen tetap sebagai tamu. Namun, melihat begitu banyak kepala telah berguling karena rumah tangga Jinsan menyelesaikan konflik batinnya, itu jelas waktu yang tidak tepat untuk tinggal sebagai tamu. Jiang Chen pergi sesudahnya. Kembali ke rumah ini, dia menerima berita yang mengejutkan, ayahnya Jiang Feng muncul dari pelatihan. Kecuali, satu-satunya yang mengetahui rahasia ini untuk sementara adalah Jiang Ying dan Jiang Fu. Jiang Feng memang muncul dari pelatihan dan telah berhasil menerobos, dengan lancar memasuki 10 meridian Ki benar, bergabung dengan barisan para Master Ki sejati. Arti sebenarnya dari ini adalah bahwa ia telah memasuki barisan kekuatan para adipati utama. Selamat ayah. Jiang Chen masih sangat bahagia untuk ayahnya. Haha Chener, mengapa bersikap begitu sopan antara ayah dan anak? Belum lagi, jika itu bukan untuk kamu, ayah kamu kemungkinan akan mencapai batas aku di 9 meridian Ki benar. Petik 2. Jiang Feng selalu bersikap santai di depan putranya. Jiang Chen merinci kejadian rumah tangga Jinsan dan juga dengan mudah membahas beberapa keadaan khusus saat ini. Jiang Feng mengangguk, yang terbaik adalah Adipati Jinsan bisa menangani masalah ini dengan cara ini. Menurut kata-katamu, Adipati Soaring Dragon kemungkinan akan memberontak dalam setengah tahun ke depan. Petik 2. Berdasarkan spekulasi aku, dengan tingkat kesabarannya, kemungkinan besar akan terjadi dalam setengah tahun ini. Chener, di sisi mana kamu akan mengatakan keluarga Jiang kita harus mengambil tempat kita? Jiang Feng benar-benar bertanya kepada Jiang Chen. Kita tidak perlu memihak. Apakah itu keluarga kerajaan atau Adipati Soaring Dragon, mereka semua sudah menugaskan kita ke sisi keluarga kerajaan. Jiang Chen memiliki bayangan senyum. Kecuali, apa perlunya keluarga Jiang kita harus memihak? Jiang Chen tidak berpikir bahwa keluarga kerajaan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan keterikatan darinya, Jiang Chen. Dia telah memilih sisi yang berlawanan dari Adipati Soaring Dragon murni karena keadaan gambar yang lebih besar, dan bukan karena dia telah memilih keluarga kerajaan. Dia adalah orang yang baik hati, dan bukan seseorang yang bisa dikendarai oleh kekuatan apapun. The Soaring Dragon Manor. Peristiwa yang terjadi di Manor Jinsan dengan cepat masuk ke telinga Long Xiaofeng. Tidak berharga, memang banyak yang tidak berguna. Long Xiaofeng telah mendengar bahwa setelah gagal merebut kekuasaan dalam kudeta, para tetua dalam keluarga Jinsan semuanya telah dipenggal oleh Adipati Jinsan. Dan Xuan Yuan yang mereka kembangkan dengan susah payah telah langsung dibunuh dengan satu langkah dari putra Adipati Jinsan. Ini tidak benar. Putra Adipati Jinsan adalah karakter yang sebodoh babi. Seburuk Xuan Yuan itu, ia seharusnya tidak kalah dari orang seperti itu. Adipati Yanmen, Yan Jiu Shuang, adalah yang pertama merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Aneh. Masalah-masalah di ibu kota ini menjadi semakin aneh. Adipati lainnya menggelengkan kepalanya. Tidakkah kamu semua menemukan bahwa Adipati Jiang Han dan Adipati Jinsan semua tampaknya unggul dalam menjadi serigala berbulu domba? Terakhir kali, itu adalah Jiang Chen, dan kali ini adalah putra Adipati Jinsan. Tidakkah kamu mengatakan bahwa orang-orang ini sengaja menunjukkan kelemahan kepada musuh? Petik 2. Wajah Long Xiaofeng menjadi gelap. Menurut kecerdasanku, ini tidak mungkin. Putra Adipati Jinsan selalu sangat bodoh dan tidak berguna untuk apapun. Tidak ada kesalahan atau keraguan tentang itu. Hal yang sama berlaku untuk Jiang Chen. Petik 2. Duke Long, aku sudah berpikir bahwa situasi di ibu kota agak aneh sejak ritus penyembahan surgawi. Banyak hal yang tidak sesuai dengan akal sehat telah terjadi,
dan tampaknya bayangan Jiang Chen dapat ditemukan dalam setiap masalah. Aku merasa bocah ini adalah sumber segala kemalangan. Dikatakan bahwa bocah Jiang Chen juga hadir untuk masalah-masalah di rumah tangga Jin San hari ini. Petik 2. Codemaster Wang dari Peking Garden menjadi putus asa setiap kali dia berbicara tentang masalah ini. Benar, aku merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan bocah Jiang Chen. Dia juga hadir ketika kami memajang pameran pil terakhir kali. Setelah semua kejadian yang terjadi disatukan dan direnungkan, aku merasa bahwa dia telah lama bersekongkol dengan Hall of Healing, dan bahwa mereka menunggu untuk menginjak Peking Garden aku. Petik 2. Juga, keluarga kerajaan sebenarnya mengirim beberapa praktisi yang kuat di ranah maju Qi sejati untuk melindunginya. Kapan bocah ini menjadi begitu akrab dengan keluarga kerajaan? Petik 2. Segala macam hal aneh yang berkaitan dengan Jiang Chen semuanya diatur dengan rapi. Segala macam poin yang dipertanyakan semua tampaknya berputar di sekitar Jiang Chen. Long Zhaofeng juga cukup terkejut. Mungkinkah kita meremehkan Jiang Chen? Duke Long, Jiang Chen ini harus dibunuh. Tidak ada berita tentang Adipati Jiang Han saat ini, aku memperkirakan bahwa kemungkinan besar dia sudah mati. Jika Jiang Chen disingkirkan, maka pangkat seorang Duke Jiang Han akan sepenuhnya diserahkan. Petik 2. Mem, Jiang Chen harus mati. Long Zhaofeng mengangguk. Ayah yang mulia, Suir akan menangani Jiang Chen ini. Long Juxue, berdiri di samping Long Zhaofeng, mengungkapkan senyum dingin. Aku pernah berkata di aula penyembuhan bahwa dia seharusnya tidak berpikir untuk berhasil melewati ujian naga tersembunyi. Kali ini, biarkan putrimu menumpahkan darah di lantai, dan bunuh sekelompok orang lain sebelum memasuki sekte itu sebagai peringatan bagi orang lain. Petik 2. Mem, jika dia bisa memasuki tahap akhir demonstrasi bela diri, maka Suir, bunuh dia. Ini akan semudah menginjak seekor semut. Petik 2. Duke of Soaring Dragon masih cukup percaya diri dengan potensi dan bakat putrinya. Namun, kata-katanya berubah lagi. Mengingat malam yang panjang penuh dengan mimpi dan bahwa keterlambatan yang tidak semestinya dapat membawa masalah, kita harus membuat persiapan tambahan. Selama ada kesempatan sebelum percobaan naga tersembunyi berlanjut ke tahap akhir demonstrasi bela diri, kita tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Long San, aku menyerahkan masalah ini untukmu. Kamu harus membawa kembali kepada aku bahwa kepala Jiang Chen. Jiang Chen telah menghancurkan Adipati Soaring Dragon dengan hati-hati meletakkan rencana beberapa kali, membuat Adipati Soaring Dragon penuh dengan niat membunuh. Iya, seorang bawahan yang dingin dan menyeramkan berdiri di sebelah Long Zhaofeng menanggapi. Membunuh niat melilit tubuhnya, dia adalah seorang praktisi 10 Qi benar meridian. Di dalam istana Jiang Han, Jiang Chen sedang membuat persiapan terakhirnya untuk pengadilan naga tersembunyi. Pada saat ini, level 7 meridian Qi sejatinya sangat stabil. Dia juga berhasil menemukan acu poin ke-8. Dua teknik seni bela diri, Fast Ocean Current Splitter, dan Divine Ions Fist, juga meningkat setiap harinya. Setiap hari membawa peningkatan yang substansial. Tapi Jiang Chen sebenarnya sedang mempersiapkan serangkaian teknik hari ini. Item yang dia mainkan adalah set 9 belati lempar yang diciptakan oleh Layeret Feather Golden Crystal. Keterampilan unik melempar belati sebanding dengan busur dan anak panah, tetapi lebih mudah untuk dimanipulasi daripada busur dan anak panah dan dengan elusivitas yang bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan busur dan anak panah, serangan dari melempar belati benar-benar lebih rahasia. Itu juga lebih mudah untuk dimanipulasi. Lagi pula, untuk memanipulasi busur dan anak panah, kita harus terlebih dahulu membuat takik panah ke busur. Proses ini adalah di mana kemampuan manuver busur dan anak panah kalah dengan melempar belati. Melempar belati, kamu tidak tahu dari mana mereka datang atau kapan mereka akan dipekerjakan. Belati di tangan akan memiliki ketepatan tepat. Mereka seperti makhluk abadi dari surga, kamu tidak tahu dari mana mereka datang dan kemana mereka akan pergi. Keuntungan dari belati lempar terletak pada manipulasi gesit, dalam serangan tersembunyi menghembuskan napas dengan satu pukulan berdarah dingin. 9 belati lempar ini ditempa dari Layeret Feather Golden Crystal. Kristal ini hampir tembus cahaya. Dibantu dengan beberapa keterampilan saat mempekerjakan mereka, belati hampir akan melebur menjadi ketiadaan, benar-benar menjadi satu dengan kekosongan yang kosong. Petik 2. Orang harus mengatakan, belati lempar yang ditempa keluar dari Layeret Feather Golden Crystal ini mencakup tingkat kedekatan dan kemuliaan yang sangat tinggi.
Jika dikerahkan secara tiba-tiba, persepsi praktisi biasa bahkan mungkin tidak cukup untuk melihat bentuk sebenarnya dari belati pelempar. Jiang Chen berencana untuk menggunakan belati pelempar-pelempar bulu berlapis ini, dan menemukan keterampilan melempar belati yang unik, belati terbang Moonshatter, setelah berpikir panjang. Sesuai namanya dan tersirat, Moonshatter Flying Daggers adalah kekuatan yang kuat yang dapat menembus matahari dan bulan dan menghancurkan bintang-bintang. Tentu saja, dengan metode Jiang Chen saat ini, akan menjadi hiperbola untuk berpikir tentang menembus matahari dan bulan. Tapi skill, Moonshatter Flying Daggers, bisa menguntungkannya seperti menambahkan sayap ke harimau. Berlatih, belati terbang Moonshatter, ini bukan pekerjaan siang malam. Kemampuan luar biasa, Moonshatter Flying Daggers berkali-kali lebih cemerlang daripada rahasia 9 lautan tertawa. Ini adalah metode yang mendekati level mereka yang berada di level surgawi. Namun, bagian awal dari belati terbang Moonshatter tidak terlalu sulit atau canggung. Petik 2. 4 kemampuan yang menyertainya harus dipraktekkan selama berlatih, Moonshatter Flying Daggers, Eye God, Ear of the Zephyr, Boulder's Heart, Psychic's Head. Visi perlu dipraktikkan terlebih dahulu sebelum berlatih melempar belati. Pendengaran, kemampuan mental, dan persepsi 7 lubang kepala manusia semuanya perlu dipraktikkan terlebih dahulu. Ketika penglihatan telah dilatih untuk ekstrim, sepasang mata dapat digunakan untuk mengamati semua pesawat di bawah langit. Satu lemparan belati dapat menyebabkan musuh tidak memiliki jalan untuk melarikan diri baik di surga atau di bawah tanah. Ketika pendengaran telah dilatih untuk ekstrim, telinga bisa membedakan arah dari angin. Bahkan jika kamu menyerang dari segala arah, semua akan dipenggal dimanapun belati lempar mendarat. Ketika kemampuan mental dilatih hingga ekstrim, jantung akan sekencang batu. Bahkan jika ada 1000, atau puluhan ribu ilusi, orang tidak akan terpesona oleh mereka. Satu belati terbang akan mengarah langsung ke tubuh yang sebenarnya dan memenggal musuh. Dan ketika persepsi 7 lubang kepala manusia dilatih secara ekstrim, 7 lubang akan dibuka dan seluruh dunia akan berada dalam persepsi kamu. Tidak akan ada rahasia, tidak ada pintu ke surga, atau celah ke bawah tanah, di mana musuh bisa berlindung. Tentu saja, siapa yang tahu berapa tahun untuk mempraktikkan belati terbang Moonshatter ke tingkat ekstrim, dan berapa tahun untuk mencapai tingkat ekstrim dalam 4 kemampuan yang menyertainya. Babak 55, Percobaan Naga Tersembunyi. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Seseorang harus berjalan di sepanjang jalur pelatihan, tidak peduli berapa lama mungkin. Hanya dengan mengambil langkah ke depan ada harapan untuk menyerang dao yang tidak ada habisnya. Belati terbang Moonshatter, ini dan 4 kemampuannya yang menyertainya tidak akan dilatih dalam rentang siang dan malam. Namun, bahkan jika seseorang belajar tetapi yang kasar dari 1/10.000 bit, itu akan menjadi lapisan perlindungan ekstrim untuk Jiang Chen saat ini. Dari 4 kemampuan yang menyertai, kepala psikis dapat disisihkan sementara. Sebelum kesadaran roh dikembangkan untuk 7 lubang, itu seperti mencoba menangkap seekor ikan di pohon baginya untuk melatih kemampuan ini, tanpa harapan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Mata Tuhan, telinga Zephyr, dan Boulder's Heart, di sisi lain, semua dapat dipraktikkan pada saat ini. Jiang Chen rajin belajar, dan membenamkan dirinya dalam pemahaman dan pelatihan ketiga kemampuan ini. Bahkan jika dia hanya mencapai prestasi kecil, itu masih akan menjadi setengah dari upaya dengan hasil 2 kali lipat ketika melatih Moonshatter Flying Daggers. Ketika teknik manipulasi dari keterampilan belati lempar yang unik dilatih secara maksimal, itu datang ke kontes visi, pendengaran, dan kemampuan mental. Hari-hari ini, mitra sparring di Manor Jiang Han semua cukup sibuk. Untuk melatih visinya, Jiang Chen meminta para sparring terus-menerus melepaskan serangga kecil, seperti nyamuk dan lalat, dan mencari satu serangga kecil yang telah dia tandai sebelumnya, sesuai dengan kecepatan penerbangan, lintasan, dan kebiasaan lalat-lalat ini, dan nyamuk. Harus diakui, jenis metode pelatihan ini mendekati tingkat yang sangat intens. Pada awalnya, Jiang Chen pada dasarnya gagal lagi dan lagi. Bahkan dengan matanya yang terus menatap, dia masih akan terlalu sibuk untuk menghadiri semua tarian acak dari beberapa ratus lalat dan nyamuk. Namun, setelah bertahan selama 2 hari, Jiang Chen pada dasarnya dapat mewujudkan kemungkinan 1 dari 10 berdasarkan pada visinya sendiri. Jika berdasarkan pendengaran, kemungkinan 1 dari sekitar 20 akan muncul. Melatih kemampuan mentalnya adalah yang paling sulit, kemungkinan ada kurang dari 1 dari 50.
3 hari kemudian, 4 hari kemudian. Peningkatan Jiang Chen cukup jelas. Pada hari kelima, Jiang Chen benar-benar bisa mencapai tingkat kesuksesan 50% berdasarkan visi saja. Pendengaran juga meningkat menjadi 30%. Tidak ada banyak peningkatan dalam kemampuan mental, tetapi Jiang Chen tidak mengalami depresi. Dia tahu bahwa melatih kemampuan mental akan menjadi yang paling sulit, dan akan membutuhkan kesabaran yang paling besar. Visi dan pendengaran bisa diatasi dengan waktu yang cukup. Tetapi kemampuan mental menuntut ketenangan dan tidak memihak, bertahan terus-menerus tanpa sedikit pun pola pikir yang mudah tersinggung. Sama seperti visi dan pendengarannya telah meningkat pesat, begitu juga pelatihan Jiang Chen tentang peluru terbang Moonshatter dimulai dengan teratur. Dengan kemitraan visi dan pendengaran yang kuat, Jiang Chen menunjukkan potensi dan status yang luar biasa pada manipulasi melempar belati. Langkah-langkah awal, Moonshatter Flying Daggers, dikuasai oleh Jiang Chen dengan hampir tidak ada kesulitan, dan ia dengan cepat melatih mereka ke dunia kesempurnaan yang hebat. Sepertinya penglihatan dan pendengaran yang kuat memang jaminan terbesar dalam pelatihan lempar belati. Secara kebetulan, kemampuan mental yang kuat akan memungkinkan keterampilan unik melempar belati yang mengikuti kehendak seseorang. Petik 2. Jiang Chen memiliki penglihatan yang bagus dan indera pendengaran yang luar biasa berkat melatih visinya dan pendengarannya, dan meskipun pelatihan dalam kemampuan mentalnya berkembang perlahan, itu menyebabkan seluruh sikapnya menjadi mantap dan megah, menjadi lebih percaya diri dan nyaman. Dalam kurun waktu kurang dari setengah bulan, perubahan yang secara menyeluruh membentuk kembali dirinya telah muncul di tubuh Jiang Chen lagi. Ketika pelatihannya berkembang semakin dalam, dia bisa mengalami peningkatan yang memuaskan setiap hari. Dan dengan berlalunya waktu, ujian akhir dari uji coba naga tersembunyi akhirnya tiba. Pada hari ini, semua 108 ahli waris telah tiba di halaman besar di depan pintu masuk ke situs uji coba naga tersembunyi. Jiang Chen tidak terkecuali. Dia telah membuat begitu banyak persiapan untuk percobaan naga tersembunyi ini sehingga dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu besar. Ini bisa dilabeli sebagai tantangan penuh makna pertama yang dia temui sejak saat reinkarnasinya. Percobaan naga tersembunyi adalah tahap pertama di mana Jiang Chen akan membuktikan dirinya. Dia tidak mau kalah. Semua berbagai ahli waris saling melemparkan rumit untuk menilai satu sama lain, dan bahkan terlibat dalam kontes satu sama lain. Semua orang ingin mencegah lawan dengan menunjukkan kekuatan pada kesempatan ini, tidak ada yang ingin kehilangan semangat sebelum segalanya dimulai. Oleh karena itu, semua jenis tatapan bertemu dalam pertarungan tit for tat, dan meresap di seluruh adegan. Jiang Chen menyapa Xuan dan Hubing Yue yang gemuk. 6 meridian ki sejati Fatih Xuan sudah cukup stabil. Dalam kata-katanya sendiri, itu akan menjadi paling banyak 2 bulan sebelum dia menerobos ke 7 meridian ki sejati. Adapun Hubing Yue, dia sudah di 8 meridian ki benar. Keributan muncul setelah dia membuat pintu masuk di mana dia tidak menahan diri dalam menampilkan tingkat pelatihannya. Lagi pula, 8 meridian ki sejati benar-benar ada pada level 10 adipati besar. Jika Jiang Chen ingin menyerang 8 meridian ki sejati, peluang keberhasilannya benar-benar di atas 90%. Tapi dia sengaja tidak melakukannya. Tidak ada perbedaan besar, saat ini, baginya antara 7 meridian ki benar dan 8 meridian ki sejati. Mereka bukan satu-satunya yang berkembang. Tidak peduli teman atau musuh, semua ahli waris telah membuat sprint terakhir mereka sebelum pengadilan naga tersembunyi. Oleh karena itu, penampilan semua orang sekarang kurang lebih disertai dengan beberapa peningkatan. Pewaris Yanmen, Yan Yiming, karakter bencana yang Jiang Chen hancurkan di bawah kakinya 2 kali, entah bagaimana mendapatkan obat pil ajaib dan benar-benar pulih dari cedera, dengan pelatihan mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan menerobos untuk 7 meridian ki benar. Jiang Chen, kamu telah menggunakan trik licik untuk merencanakan melawan aku beberapa kali. Aku, Yan Yiming, akan menemukan pembayaran dari kamu selama percobaan naga tersembunyi. Sekarang setelah aku memasuki ranah canggih ki sejati, apakah kamu pikir trik licik kamu masih akan efektif? Yan Yiming memelototi Jiang Chen dari jauh dan secara pribadi menyatakan ambisi besar, bersumpah untuk menyiksa Jiang Chen dengan kejam. Saudara Chen, lihat di sana, ahli waris dari 4 adipati besar. Cek tes, 4 adipati agung mendapatkan kesepakatan yang bagus, oke. Mereka dapat memiliki 2 kandidat, itu adalah hak istimewa khusus. Nada bicara Fatih Xuan membuat iri.
Menurut aturan uji coba naga tersembunyi, jika adipati berada di peringkat 4 besar, maka mereka dapat memiliki 2 kandidat dalam uji coba naga tersembunyi, dengan skor yang lebih optimal dicatat. Ini setara dengan lapisan asuransi lain yang memungkinkan yang kuat menjadi lebih kuat. Keempat adipati besar masing-masing adalah Adipati Soaring Dragon, Adipati Macan Putih, Adipati Vermilion Bird, dan Adipati Kura-Kura Hitam. Jiang Chen melemparkan pandangan samar ke arah itu ketika dia mendengar kata-kata itu. Murid-murid dari 4 Adipati Agung semua tahu cara mengenakan pajangan baik-baik saja, pewaris Soaring Dragon khususnya bertindak seolah-olah mereka adalah protagonis utama. Yang perempuan secara alami adalah topik panas dari percobaan kali ini, Long Juxue. Yang laki-laki adalah saudara Long Juxue, Long Yinye. Long Yinye seperti namanya, dingin dan sombong, diliputi oleh temperamen liar. Seluruh tubuhnya seperti naga yang menjungkirkan laut dan sungai, penuh aura liar. Meskipun reputasi pria ini tidak setenar Long Juxue dan konstitusi biru langitnya, ia bahkan lebih misterius, dikatakan bahwa tingkat pelatihan sejatinya tidak kalah dengan Long Juxue, dan kemampuannya dalam pertempuran bahkan lebih dari miliknya. Ini untuk mengatakan bahwa putra dan putri Adipati Naga melonjak praktis adalah asuransi ganda, benar-benar memastikan bahwa juara uji coba naga tersembunyi tidak akan jatuh ke tangan lain. Duke pertama kerajaan memiliki modal dan kebanggaan mereka. Sebaliknya, apakah itu pewaris Macan Putih, Vermilion Bird, atau Kura-Kura Hitam, semua memucat sedikit dibandingkan. Ketika 8 dari mereka berjalan bersama, meskipun mereka semua memiliki karakteristik menjadi phoenix atau naga di antara laki-laki, Long Juxue dan Long Yinye memancarkan perasaan menjadi kepala dan bahu di atas yang lain, seperti bangau yang berdiri di antara ayam, naik di atas kawanan umum dan memungkinkan orang lain untuk mengidentifikasi mereka dengan satu pandangan. Sialan, apa yang kamu sombongkan? Cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu satu persatu. Fatih Xuan menunjukkan kekaguman, kecemburuan, dan kebencian tanpa busana. Bukannya dia berpikiran sempit, tetapi orang-orang ini tidak pernah memperlakukannya sebagai manusia. Ini adalah pola pikir balas dendam yang berkembang dari Xuan yang berlemak setelah dia dipandang rendah oleh orang-orang ini. Jiang Chen menutup matanya setelah melirik sekilas. Dia sama sekali tidak tertarik dengan gerak-gerik ini yang berpura-pura menyendiri dan angkuh. Keempat Adipati Agung ini dengan sengaja membangun diri mereka untuk menjadi satu di atas yang lainnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi kekuatan bagi ahli waris lainnya, dan peringatan kepada mereka untuk tidak dengan ringan melakukan tantangan terhadap posisi mereka. Ini adalah naluri untuk melindungi wilayah seseorang, tetapi Jiang Chen mengangkat hidung padanya. Jika salah satu adipati di bawah benar-benar memiliki kekuatan besar, mereka tidak akan pernah menyerah kesempatan untuk menantang keempat adipati besar karena tampilan mereka. Posisi Duke dimenangkan atas dasar pertempuran, dan bukan melalui presentasi. Jiang Chen. Kali ini, pewaris Vermilion Bird, Hong Tiantong, yang berbicara terlebih dahulu. Jiang Chen, aku pernah mendengar bahwa banyak kejadian telah terjadi di rumah Jiang Han kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bai Zanyun tercerahkan sekarang, dan bukan lagi striker Long Juxue. Hong Tiantong secara alami dan dengan senang hati menerima misi Son yang mulia ini. Kamu siapa? Apa urusan bisnis saudaraku Chen dengan kamu? Fatih Xuan tidak peduli apakah kamu adalah empat adipati agung atau tidak. Di matanya, jika kamu bukan salah satu dari mereka, maka kamu adalah orang jahat. Sialan gendut, bukankah orang tuamu pernah mengajarimu sopan santun bangsawan? Ketika dihadapkan dengan karakter seperti Xuan yang berlemak, Hong Tiantong menunjukkan penghinaan naluriah. Jiang Chen mengangkat alisnya ketika pandangan dingin menyapu di depan Hong Tiantong. Apakah kamu memprovokasi aku? Kalau begitu tantang aku. Jika tidak, enyahlah. Petik 2. Jiang Chen itu berdiri di samping Long Juxue. Long Yinye menatap Jiang Chen dengan sepasang mata yang cepat dan galak. Niat membunuh liar itu melonjak tanpa disembunyikan di Jiang Chen. Aku pernah mendengar tentang kamu, kamu sepertinya telah memberikan Bai Zanyun yang tidak berharga pelajaran. Sangat bagus. Aku harap kamu tidak mengecewakan aku ketika tiba saatnya. Petik 2. Bai Zanyun tidak berdiri sejauh itu, dan wajahnya tersentak ketika dia mendengar Long Yinye secara terbuka mengejeknya sebagai tidak berharga, tetapi dia mengendalikan emosinya pada akhirnya. Jiang Chen, di sisi lain, memiliki sikap yang jelas lebih mantap dan megah setelah melatih kemampuan mentalnya.
Kelopak matanya bahkan tidak melompat ketika dihadapkan dengan nada merendahkan dari Long Yinyai. Banyak lalat, ribut. Yang bagus. Tunjukkan pada kami apa yang kamu dapatkan di uji coba naga tersembunyi. Kamu pikir kamu siapa, mengepakkan bibirmu di sini. Fatih Xuan juga memiliki wajah yang penuh penghinaan. Wajah Long Yinyai berubah dingin dan hampir membuka mulutnya ketika, di tengah halaman, seberkas aura pedang yang mengejutkan tiba-tiba turun seolah-olah dari surga. Sosok Luwes Putri Gouyu tiba-tiba muncul ketika aura pedang pelangi mendarat di tanah. Rainbow Ki benar. 11 Meridian benar Ki Master. Adegan itu gempar saat tatapan ke arah Putri Gouyu diwarnai dengan lebih banyak rasa takut dan hormat. Kerajaan Timur juga memiliki beberapa Master Ki sejati, tetapi para Master Ki sejati ini sebagian besar adalah 10 Meridian Ki sejati. Mereka yang dilatih untuk 11 Ki benar Meridian dapat dihitung dengan satu tangan. Dan Putri Gouyu baru saja bergabung dengan jajaran 11 Meridian Master Ki sejati pada usia lebih dari 20, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan dan mengejutkan orang. Bahkan mata liar Long Yinyai melesat ke sana kemari di tubuh Putri Gouyu, sebenarnya melupakan konfliknya dengan Jiang Chen sejenak. Sedangkan untuk Long Juxue, isyarat niat membunuh yang tidak terdeteksi melintas di wajah cantik itu. Bibir mulutnya segera melanjutkan senyum tipis segera setelah niat membunuh melintas. Seolah 11 Meridian Ki benar tidak ada artinya baginya.